Ya, dan kita akan membahas lebih dalam apa itu hoarding disorder, apa jangan-jangan karena males gitu awalnya ya. Sudah bergabung bersama kami Silvana Evawani, dokter spesialis kejiwaan. Iya, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat datang di CNN Indonesia Today. Mungkin langsung aja kita tanya-tanya sebenarnya kalau misalnya lebih dalam lagi penyebab dari hoarding disorder itu apa sih? Apakah ini juga ada termasuk pola asuh di dalamnya gitu? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara gangguan atau masalah kesehatan mental, biasanya tuh faktor penyebab, kita bilang faktor pencetus gitu. Jadi tidak ada yang hubungan 1 tambah 1 jadi 2, tapi ada banyak faktor. Betul, tadi mungkin udah ada faktor psikologisnya dari awal gitu, dari pembentukannya, termasuk pola asuh mungkin berkontribusi. Terus juga mungkin ada penelitiannya yang menemukan juga, biarpun penelitiannya belum banyak banget ya, ada juga di faktor ini masalah dari dia kurang mampu nih organizing, terus membuat keputusan mana yang kapan harus disimpan, mana yang dibuang, seperti itu. Terus juga faktor trauma munculnya, misalnya kematian orang yang disayang, jadinya mulai tuh menyimpan barang-barang yang sentimental gitu. Hal-hal yang seperti itu bisa termasuk faktor-faktor pencetusnya. Oke, jadi ada banyak gitu faktor pencetusnya. Kalau rasa malas gimana tuh dok? Ya kan kita bingung nih, ini antara dia mau memori gitu nyimpen, atau yang malas aja gitu, orangnya malas bebersih. Tapi kan ujungnya kalau yang hoarding disorder itu terlihatnya kotor begitu dok. Betul, jadi agak beda tipis ya, kayak ini malas atau hoarding ya. Kalau malas kan kita sebetulnya ada kesadarannya, tanda kutip ada pilihannya, kayak ya udah gue mager nih, nggak mau tahu harus dibersihkan, dipilah, tapi lebih memilih tidak bergerak gitu. Jadi dibandingkan dengan ini perilaku menimbun ini, dia nggak punya kesadaran itu harus dipilah gitu, tidak punya kesadaran, kemudian nggak punya keterampilannya juga untuk mengorganisir gitu. Mungkin sih perjalanannya ya, kalau misalnya kita punya jangan sampai ya kita punya sifat males terus ditambah dengan tadi faktor-faktor pencetus tadi, mungkin aja bisa mengarah ke perilaku hoarding ini. Seperti itu. Jadi bisa jadi salah satu pencetusnya aja. Tapi kalau misalnya kayak tadi banyak case nih. Kalau misalnya orang beli barang, terus kita dapat mungkin paper bag atau apa, itu ada lucu-lucu nih kan, bisa dipakai lagi nih gitu. Itu bisa leading juga nggak sih dok ke hoarding disorder ini? Bisa awalnya, jadi karena kan hoarding ini kan menumpuk biasanya barang-barang yang punya aspek nilai sentimental. Terus kita melihatnya sebagai barang yang punya value lagi nih untuk dipakai lagi, atau ada aspek kecantikan atau beauty dari barangnya itu bisa jadi mulainya dari situ gitu. Karena hoarding disorder ini, gangguan hoarding ini ada levelnya gitu. Di tahap-tahap awal tuh yang mengumpulkan barang-barang yang ada nilai-nilainya, sampai yang ekstrim tuh yang benar-benar nggak ada nilainya, kayak sampah gitu. Itu udah tahap ekstrimnya. Jadi harus diperhatikan juga ya, walaupun mungkin ada nilai guna dari suatu barang itu bisa dipakai lagi, dan itu kan menjadi bisa mendorong kita untuk reduce and recycle gitu kan ya, lebih eco living. Tapi harus bisa juga ya untuk memilah-milah sebenarnya mana sih gitu, organizing ya, balik lagi ya dok ya. Tapi kalau misalnya orang yang kita sempat bahas tadi soal hobi ya kan, atau belanja tadi, hobi juga belanja, jadi barangnya numpuk gitu kan, tapi dia bisa menjaga kebersihan atau segala macam, itu bedanya gimana tuh? Akhirnya dia mungkin tadi kata dokter mencetuskan untuk jadi hoarding disorder. Suatu perilaku karena kalau misalnya dia cantik tetap bagus kan, tetap bisa terlihat bagus gitu kan. Membedakannya dengan mengoleksi, kalau mengoleksi itu kan kita ada tujuannya, kita rawat, terus kita bisa tunjukin ke orang lain dan tahu kapan yang ini nih yang akhirnya dibuang atau enggak gitu. Dan bedanya antara perilaku yang normal, maksudnya kayak mengoleksi, ya kadang-kadang mager itu kan masih masuk perilaku normal, dibandingkan dengan perilaku ini udah masuk gangguan atau enggak, itu kan bedanya adalah dia menimbulkan masalah enggak
itu menimbulkan masalahnya, akhirnya jadi masalah sanitasi, masalah relasinya, mungkin jadi masalah ke space dia bergerak. Gitu. Itu yang membedakan antara perilaku menimbun yang masih dalam batas normal sampai ini kita bilang sebagai gangguan masalah kesehatan mental. Oke, berarti gejalanya itu apa nih dok? Gejalanya berarti dia menarik diri kah awalnya? Awalnya ya itu mulai dari menimbun gitu, menyimpan barang-barang gitu ya. Ada yang mungkin awalnya barang-barang yang memang spesifik gitu, yang punya aspek sentimental, atau lama-lama barang-barangnya yang tidak jarang juga barangnya ya temanya random gitu, nggak ada temanya gitu, malah justru barang yang kayaknya nggak berguna gitu, karena dia kumpulin aja kayak majalah lama, koran, sampai masif, dan dia tidak rawat, tidak organize, akhirnya jadi menumpuk, mengganggu space pribadinya dia, tempat tinggalnya, yang sampai ekstrimnya yaitu menimbulkan ancaman bahaya kesehatan, bahaya untuk lingkungannya, seperti itu. Oke. Dan ini bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya? Pencegahannya adalah kalau misalnya kayaknya kita punya ya memang kecenderungan untuk mengoleksi gitu ya, mungkin kita meningkatkan kesadaran kita bahwa ini perlu diorganisir gitu, kapan kita memutuskan ini disimpan atau enggak gitu. Jadi pencegahannya kesadaran diri sendiri. Kesadaran Perlu diri. dari orang lain juga nggak sih dok? Kalau mungkin udah masuk yang tahap yang kayaknya udah mulai mengganggu nih, kayaknya kalau kita ngelihat orang yang punya kecenderungan itu, mungkin ya kita perlu ajak bicara gitu. Ada nggak sih dia masalah lainnya yang akhirnya menimbulkan gangguan ini gitu. Jadi ini harus ada bantuan dari orang sekitar juga untuk mengingatkan gitu ya. Jadi Karena- jangan terlalu ekstrim begitu kan ya? Dan juga jangan langsung dicap, oh ini pemalas. Gitu kan. Siapa tahu dia ternyata butuh bantuan. Butuh bantuan untuk keluar Benar, dari benar, hal benar. itu. Baik dokter, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang bersama CNN Indonesia Today. Kita tentunya mendapatkan banyak sekali insight terhadap perilaku ini, karena lama-lama pencetusnya banyak, kemudian juga akhirnya juga bisa merugikan, dan juga dia bisa juga menjadi orang penyendiri karena banyak sampah. Baik, terima kasih dokter, sehat Sama-sama. selalu sudah bergabung Sehat bersama selalu kami. dok. Oke, Selamat siang. Selamat siang.